Selamat datang di channel MLF Studio, channel yang membahas berbagai cerita menarik dan inspiratif. Pada kesempatan kali ini, Mimin ingin membagi sebuah cerita inspiratif dari pecatur asal Indonesia. Oke guys, kita masuk ke dalam ceritanya. Demam catur nampaknya sedang melanda Indonesia, seperti tren lain yang lebih dulu muncul. Tapi sudah kenalkah Anda dengan profil Susanto Megaranto? Dipicu oleh kasus yang cukup heboh antara pecatur Indonesia dan pecatur internasional yang berhasil dikalahkannya. Ditambah beberapa hari yang lalu di channel Om Deddy kita sudah menyaksikan duel antara Dewa Kipas versus Grandmaster Iren. Kini permainan strategi ini makin diminati. Tentu saja, jika membahas mengenai dunia percaturan Indonesia, tak akan lepas dari nama Susanto Megaranto. Seperti apa sih profil Susanto Megaranto? Simak selengkapnya di sini ya guys. Tapi sebelum lanjut, Mimin mengingatkan, jangan lupa subscribe terlebih dahulu, like, komen, dan share untuk membantu pemerintah mengurangi jumlah pengangguran guys. Ingat, satu subscribe dari Anda sangat berharga bagi kami. Oke guys, kita lanjut ceritanya. Nama Susanto Megaranto sudah tak asing bagi penggemar olahraga catur. Pria kelahiran Indramayu, Jawa Barat pada tanggal 8 Oktober 1987 itu kebetulan rumahnya tidak jauh dari rumah Mimin loh guys. Ia pernah menghebohkan Indonesia ketika ia berhasil mengalahkan sang legenda catur Indonesia sekaligus ketua umum pengurus besar Persatuan Catur Seluruh Indonesia, Utut Adianto. Utut memperoleh gelar Grandmaster pada usia 21 tahun. Sedangkan Susanto mendapat predikat Grandmaster, gelar tertinggi dunia catur, dan menjadi orang termuda di Indonesia yang memiliki gelar tersebut saat usianya masih 17 tahun. Saya mulai belajar catur sejak umur 7 tahun, dilatih sama bapak saat itu, ujar bungsu dua bersaudara dari pasangan petani asal Indramayu, Jawa Barat, Wasdirah dan Darsina. Susanto menuturkan saat ia masih anak-anak, warga di kampungnya memang sedang demam permainan catur. Di pos keamanan lingkungan, pinggiran sawah, hingga teras rumah bisa jadi area menggelar permainan itu guys. Susanto pun juga kerap bermain catur dengan para tetangganya di kampung, sebelum akhirnya menjajal kemampuannya di ajang profesional mulai tahun 1995 atau saat usianya masih 7 tahun. Turnamen profesional yang ia ikuti saat itu yakni kejuaraan daerah kelompok umur 12 tahun di Cianjur, Jawa Barat. Melawan para pemain yang usianya lebih tua saat itu, Susanto berhasil menyabet peringkat kedua. Turnamen pertama inilah yang menjadi tonggak awal keyakinan Susanto semakin kuat berkiprah di dunia catur. Saya tidak pernah terpikirkan jadi pecatur profesional. Tapi karena saat turnamen pertama itu menang dan dapat hadiah, saya bersemangat dan lama-lama bercita-cita menjadi pemain catur, ujarnya. Terlebih, medali pertama yang diraih Susanto pada 1995 itu disusul lagi dengan prestasinya berturut menjadi urutan ketiga kejuaraan nasional kelompok umur 12 tahun di Palangkaraya, dan juara SD serta peringkat kedua SMA di Indramayu, Jawa Barat. Susanto bersyukur meski saat itu ia nekat bertanding di kelompok usia 12 tahun karena belum ada kelompok usia 8 tahun seperti sekarang. Tak menyia-nyiakan kesempatan, berbagai turnamen catur terus diikuti Susanto pada masa kanak-kanaknya demi mematangkan kemampuannya guys. Pada 1997, saat usianya hampir menginjak 10 tahun, Susanto menorehkan prestasi lagi sebagai juara kejurda kelompok umur 12 tahun di Bandung, Jawa Barat.
dan juara 1 kejurnas kelompok umur 10 tahun di Banda Aceh. Baru pulang dari kejurnas Aceh selang beberapa pekan pada 1997 itu, Susanto dan beberapa pecatur cilik bertolak ke Prancis selama 2 pekan untuk mewakili Indonesia dalam kejuaraan dunia catur kelompok umur 10 tahun. Saat itu Susanto menempati peringkat 11 dari 150 peserta yang ikut. Lawan Susanto saat di kejuaraan dunia junior Prancis saat itu kini sebagian sudah menjadi Grandmaster dunia, dan salah satunya adalah Hikaru Nakamura. Torehan prestasi di masa belia itu membuat nama Susanto kecil sampai ke telinga pengurus sekolah catur Enerpark yang didirikan pengusaha Eka Putra Wirya, sosok yang turut menempa Grandmaster Super Putut Adianto. Tahun 1997, Susanto pun ditarik oleh sekolah Enerpark untuk bergabung dan memperdalam kemampuannya dengan bimbingan para master, termasuk Putut langsung. Saya saat itu ditarik gabung ke Enerpark karena pas kejurnas Aceh 1997 berhasil mengalahkan murid senior di Enerpark, Taufik Halai, yang sudah setahunan sekolah catur. Sedangkan saya masih pemain kampung saat itu, ujar Susanto. Tanpa pikir panjang, tawaran beasiswa dari Enerpark langsung diterima Susanto. Sebab kedua orang tuanya juga bukan berasal dari kalangan mampu, sehingga kesempatan emas itu tak ia sia-siakan. Terlebih, kedua orang tuanya juga mendukung, bahkan rela menitipkan sawahnya di Indramayu digarap orang lain demi mendampingi sekolah catur yang ditempuh Susanto di Jakarta. Susanto pun hijrah ke ibu kota dan pindah sekolah dasarnya yang saat itu masih duduk di bangku kelas 5. Saat itu saya mikir, kalau mau maju ya harus ke kota, tidak di kampung terus. Kapan lagi bisa mendapatkan kesempatan beasiswa sekolah catur, ujarnya. Keputusan pindah ke ibu kota untuk sekolah catur itu diiringi berbagai uluran tangan berbagai pihak yang hendak membantu Susanto dan keluarganya yang bukan kalangan mampu. Misalnya, untuk sekolah dan tempat tinggal, ia dibantu seorang bapak asuh bernama Herman di Pondok Gede, Jakarta Timur. Baru setahun Susanto mengenyam pendidikan di ibu kota, pecah kerusuhan Mei 1998. Sekolah catur Enerpark Susanto pindah ke Bekasi tahun 1999 tanpa ia ketahui penyebabnya dan berganti nama menjadi Sekolah Catur Utut Adianto. Susanto dan keluarganya terpaksa juga pindahan lagi agar dekat dengan lokasi sekolah caturnya. Susanto bersyukur di sekolah catur yang baru itu ia dan keluarganya bisa menumpang tinggal, karena lantai 1 sampai 3 sebagai ruang kelas dan lantai teratas yaitu lantai 4 untuk asramanya. Ada 5 kamar di asrama itu. Lantas, apa bedanya sebelum dan sesudah sekolah catur pada kemampuannya bermain? Jelas beda. Di sekolah banyak teori diajarkan untuk mengatur permainan. Saya jadi tidak lagi asal jalan dan mengandalkan feeling, ujarnya. Di sekolah catur itu, Susanto menghadapi sebuah gemblengan yang tak main-main. Tiap hari pulang sekolah mulai dari jam 1 siang sampai jam 6 sore adalah waktu belajar catur, baik teori dan praktek. Berbagai teknik diaplikasikan untuk dipelajari kelebihan dan kelemahannya, guys. Setelah sekolah, saya makin banyak memenangi kejuaraan nasional, tapi sudah masuk kelompok senior, bukan junior lagi, ujarnya. Kalau bicara prestasi, pecatur kelahiran Indramayu 33 tahun itu sudah tak perlu diragukan lagi. Sejak mendalami catur di sekolah catur itu, Susanto tercatat tak pernah absen mengukir prestasi tiap tahun dari 1999 hingga 2019. Setiap tahun minimal 3 kejuaraan ia menangkan baik tingkat nasional maupun dunia.
bukan waktu yang singkat untuk mendominasi percaturan nasional, bukan. Gelar yang disandangnya pun terbilang singkat kenaikannya, dimulai Master Percasi tahun 1997, lalu Master Nasional tahun 1999, dan Norma Master Internasional tahun 2002. Lalu Susanto meraih gelar Master Internasional atau Norma Grandmaster di tahun 2003 dan akhirnya mendapatkan gelar Grandmaster pada tahun 2004. Sebuah perjalanan yang sangat cepat jika dilihat dari progresnya yang terus naik setiap tahun. Alumnus Fakultas Sastra Inggris Universitas Gunadarma itu sepanjang karirnya juga telah mengantongi belasan penghargaan. Susanto Megaranto antara lain termasuk 45 atlet terbaik Indonesia yang diberi penghargaan oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono tahun 2005, penghargaan olahragawan terbaik dari Gubernur Jawa Barat 2010, dan Min Sport Award Universitas Gunadarma 2010. Susanto Megaranto sendiri menjadi komentator pada pertandingan Grandmaster Iren Sukandar dan Dewa Kipas alias Dadang Subur. Pertandingan seru tersebut akhirnya dimenangkan oleh Grandmaster Iren Sukandar pada tanggal 22 Maret 2021 lalu. Setelah mendengarkan kisah inspiratif dari Susanto Megaranto, Mimin ingin menyampaikan amanat untuk pendengar bahwa ketika kita bersungguh-sungguh dalam mengejar cita-cita, maka proses tidak akan mengkhianati hasil. Nikmati proses dan cintai prosesnya, maka hasil akan mencintaimu. Nah, itulah sedikit kisah inspiratif dari salah satu pecatur asal Indonesia. Semoga Anda bisa mengambil pelajaran dari kisah tersebut. Mimin pribadi sangat antusias ketika membawakan cerita inspiratif dari Grandmaster Susanto Megaranto, karena mengingat beliau adalah bukan hanya berprestasi di bidang catur, melainkan juga orang asli Indramayu. Mimin berterima kasih atas prestasi yang beliau toreh, baik di kancah nasional maupun internasional, yang sudah berkali-kali mengharumkan nama bangsa Indonesia dan juga nama daerah kebanggaan Mimin, Indramayu tentunya. Sekian video dari kami. Jika mau request cerita selanjutnya atau ingin cerita kalian dibahas di channel ini, silahkan komen di kolom komentar ya guys. Sampai jumpa di video-video berikutnya guys.